Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus. Kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Shalom adik-adik, orang tua dan para pengasuh. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Oke adik-adik, kita perlu bersyukur di hari ini karena kita semua bisa berjumpa lagi dalam ibadah SMTPI wilayah Siloam. Tapi hari ini ada yang beda loh ibadahnya. Ya kan para pengasuh? Iya sekali. Nah, Usita, kenapa hari ini ibadah SMTPI-nya berbeda, sedikit berbeda gitu? Karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Adik-adik di rumah tahu apa itu hari Pentakosta? Betul sekali. Hari Pentakosta adalah hari keturunan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mari adik-adik semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita kita menyanyi puji Tuhan dengan lagu berturut-turut. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan dan oh sukacitaku. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
memulai ibadah saat ini, kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat lagu pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Roh Kudus, Roh Pembaharu dalam kehidupan kami mengucap syukur padamu Tuhan di saat ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Kiranya mau jadi dalam tatanan kasih sayang jua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mana senyumnya adik-adik? Sukacita terus terjadi saat ini. Seoca undang adik-adik dan papa mama yang ada di rumah, semuanya berdiri dan mari kita dengan sukacita kita angkat pujian api kemuliaannya. Sambil bergoyangnya adik-adik. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil
dan mendengarkan berita tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Tuhan Yesus yang hidup di saat ini, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon Tuhan, Engkau mau curahkan Roh Kudus berkuasa atas hati, pikiran kami, agar lewat pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti tentang kebenaran firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan, kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu, agar lewat sikap dan perbuatan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik di rumah, Papa dan Mama, siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang tahu berita tentang Pentakosta itu ada di kitab manakah di Perjanjian Baru? Kisah Para Rasul Usi. Ya, benar sekali. Berita tentang Pentakosta selalu ada di Kisah Para Rasul. Tapi Kisah Para Rasul berapa ya?
Kisah Para Rasul 2, Usi. Ya, adik-adik pintar sekali. Kisah Para Rasul 2. Hari ini adik-adik akan mendengar berita tentang Pentakosta dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Usi Gori. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan di siang ini. Nah, adik-adik, papa mama dan semua yang ada di rumah, tadi kita sudah baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4 yang berbicara tentang Pentakosta. Seoca ingat, materi ini ternyata materi yang sudah adik-adik anak Indria 2 mempelajarinya minggu lalu. Benarkah adik-adik? Mengarusi. Nah, kalau begitu, ayo siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda apa saja ketika Roh Kudus turun pada saat itu? Lidah-lidah api. Benar sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Tanda yang pertama, lidah-lidah api. Yang kedua, ada yang tahu? Adik siapa ya yang ada di Indria? Angin ribut Usi. Angin ribut? Waduh, benar ya? Angin ribut. Pasti saat itu, wow, rumah-rumah pasti berantakan ya karena angin ribut. Benar tidak kalau rumah berantakan sesuai firman Tuhan? Tidak, ya saat itu ada angin, saat itu ada lidah-lidah api, dan ada tanda yang ketiga lagi. Ada yang tahu adik-adik? Oleh Tuhan Yesus berbahasa roh. Ya, pintar sekali. Aduh, anak-anak Indria 2 hidup paling hebat sekali. Tanda yang ketiga adalah para murid bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Siapa di sini yang suka bahasa Inggris? Saya Usi. Oh, yang sudah biasa belajar bahasa Korea. Bahasa Korea, ya Korea. Kalau Korea bahasa untuk bilang terima kasih bilang apa ya? Kamsahamnida. Kalau I love you? Aduh, adik-adik paling luar biasa kalau berbicara tentang cinta. Peristiwa Pentakosta juga berbicara tentang cinta Tuhan Yesus kepada umatnya. Tapi pasti adik-adik berpikir, bagaimana mungkin saat ini adik-adik dipenuhi dengan lidah-lidah api? Bagaimana mungkin adik-adik bisa berbahasa dalam berbagai macam bahasa? Tapi bisakah itu adik-adik dapat? Bisa saja. Karena sebenarnya Roh Kudus itu adalah pribadi dari Tuhan Yesus. Untuk bisa mengenal pribadi Roh Kudus, adik-adik juga harus belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus. Dan seujung percaya ketika adik-adik masuk sekolah minggu, terlibat di dalam kegiatan tunas, sebenarnya itu cara dari adik-adik untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus. Sekarang Soja mau tanya lagi, yang tahu karakter Tuhan Yesus apa saja? Baik. Ya, Tuhan Yesus paling baik. Kira-kira kebaikan Tuhan Yesus itu dinampakkan lewat apa ya? Ada yang tahu Tuhan Yesus baik?
sungguh amat baik. Tapi kira-kira kebaikan Tuhan Yesus itu tergambar dari peristiwa apa ya? Mati di kayu salib. Ya, benar sekali adik-adik. Beberapa waktu yang lalu, adik-adik kan sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Setelah itu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan kemudian hari kenaikan Tuhan Yesus, dan sekarang hari keturunan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang adalah pribadi Tuhan Yesus. Nah, untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus, kita sudah pernah diajarkan banyak hal. Contoh adik-adik, Tuhan Yesus tuh waktu kecil, Tuhan Yesus senang sekali datang di rumah Tuhan. Bukan saja untuk mendengar firman Tuhan, tapi juga untuk memberitakan firman Tuhan. Betul kesing adik-adik? Betul sih. Papa dan mama tahu kesing kalau Tuhan Yesus tuh senang datang ke rumah Tuhan. Pasti papa dan mama tahu, dan itu terbukti papa dan mama suruh adik-adik harus ikut kegiatan sekolah minggu tunas pekabaran Injil, yakni sekolah formal untuk pendidikan gereja. Ketika adik-adik ikut kegiatan sekolah minggu, kegiatan tunas, ketika hari Minggu adik-adik dan papa dan mama pergi ke gereja, dan sekarang pun juga mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, adik-adik beribadah di rumah, itu tandanya adik-adik sementara belajar tentang pribadi Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik, kalau dulu itu sebelum pandemi COVID-19, adik-adik semua datang ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Betul kasih? Betul sih. Ya, tapi sekarang Tuhan Yesus luar biasa cintanya buat adik-adik. Tuhan Yesus datang di adik-adik masing-masing rumah, bertamu di masing-masing rumah. Tuhan Yesus mau lihat, kata adik-adik ini selalu rindu kesing untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Bahkan saat ini ada juga adik-adik yang tidak mau ikut kegiatan sekolah minggu secara live streaming karena lebih suka bermain HP atau nonton televisi. Itu semuanya Tuhan Yesus lihat. Jadi pribadi Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus senang datang ke rumah papanya. Dan itu juga sudah adik-adik lakukan ketika adik-adik rajin ke sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil. Ketika mulai dari hari Sabtu, dari hari Senin sampai hari Sabtu, adik-adik bersama dengan papa dan mama, opa dan oma, semua saudara di rumah ada dalam puji-pujian. Karakter atau sikap pribadi yang kedua dari Tuhan Yesus senang berdoa. Kadang-kadang Tuhan Yesus pergi menyendiri untuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapanya di surga. Mengapa Tuhan Yesus mau berdoa kepada Bapanya di surga? Karena Tuhan Yesus rindu berkomunikasi dengan Bapanya. Dan Tuhan Yesus mau adik-adik juga harus selalu ada di dalam komunikasi dengan Tuhan Yesus. Ketika adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, adik-adik bisa mencurahkan semua adik-adik punya keinginan kepada Tuhan Yesus. Tapi yang pasti Tuhan Yesus tahu apa yang paling baik untuk adik-adik. Contoh misalnya, adik-adik remaja sekarang banyak galaunya. Mengapa galau? Sudah mulai lihat, beta suka ini, beta suka itu. Kadang-kadang suka menuntut banyak dari papa dan mama. Kadang-kadang suka kesal kalau keinginannya tidak terpenuhi. Nah, adik-adik remaja kadang lebih suka memilih cerita buat teman masalahnya. Tapi nanti suatu ketika lagi bertengkar, bisa saja temannya itu menceritakan masalahnya. Nah, Tuhan Yesus selalu rindu jika adik-adik punya masalah apa saja, adik-adik bisa bawa untuk Tuhan Yesus. Bahkan bukan saja adik-adik punya masalah, ketika adik-adik berdoa, adik-adik juga bisa berdoa untuk papa dan mama, bisa berdoa untuk opa dan oma, bisa untuk guru di sekolah, bisa juga untuk teman-teman pengajar, kakak-kakak
kakak-kakak pengasuh yang sudah membantu adik-adik untuk lebih mengenal lagi tentang Tuhan Yesus. Jadi untuk pribadi Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan Yesus senang berdoa. Dan yang ketiga, seperti yang tadi adik-adik bilang, Tuhan Yesus tuh paling baik sekali. Nah, kebaikan Tuhan Yesus itu tergambar ketika Tuhan Yesus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Siapa yang bisa bilang Tuhan Yesus sudah tolong siapa saja yang ada di dalam Alkitab? Ada yang bisa jawab? Peristiwa apa saja yang sudah Tuhan Yesus lakukan berulang-ulang kali untuk menyatakan kasih sayang Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Contoh sakit apa ya? Ya, yang buta bisa berjalan? Melihat. Yang buta bisa melihat. Yang lumpuh bisa melompat? Yang lumpuh bisa melompat? Bisa. Bukan saja bisa berjalan, tapi juga bisa melompat, ya. Bahkan yang mati pun juga bisa dibangkitkan. Siapa tuh yang Tuhan Yesus bangkitkan ketika dia sudah mati, lalu dia pun buat saudara perempuan menangis? Siapa ya? Lazarus. Iya, benar, Lazarus. Jadi di dalam firman Tuhan adik-adik, di situ berbicara banyak hal tentang kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga minta untuk adik-adik bisa berbuat baik kepada orang lain. Contoh, kalau anak Indria 3, cara berbuat baik kepada teman bagaimana ya? Ada yang tahu anak Indria 3, cara berbuat baik kepada teman bagaimana ya? Benar sekali. Ketika teman jatuh, adik-adik membantu untuk mengangkatnya, bukan tertawa. Tapi sebenarnya Uce sering lihat kalau adik-adik jatuh, teman-teman yang lain pada tertawa. Padahal tidak boleh kan? Nah, bagaimana kalau anak tanggung? Cara menyatakan kebaikan seperti apa? Ada yang tahu adik-adik tanggung yang di rumah? Adik-adik tanggung contohnya sudah bisa menolong papa dan mama. Kalau papa dan mama minta beli sesuatu untuk kebutuhan di rumah, adik-adik pun bisa menolongnya. Itu cara adik-adik turut merasakan dan menyatakan kebaikan untuk keluarga, tapi juga untuk sesama. Karakter Tuhan yang paling baik juga adalah tentang Tuhan Yesus paling taat dan setia kepada Bapaknya di surga. Dan Tuhan Yesus juga mau adik-adik belajar taat dan setia. Ketaatan itu tergambar ketika yang pertama, adik-adik juga dengaran apa kata orang tua. Adik-adik mengikuti apa yang dinasihati oleh orang tua ketika adik-adik buat kesalahan. Kadang papa dan mama tegur adik-adik dengan keras, kadang dipukul. Kalau di firman Tuhan bilang pakai rotan. Kadang papa dan mama sering pakai rotan, pakai ring. Betulkah? Atau sekali-sekali pakai tangan. Itu bukan papa dan mama jahat, tapi papa dan mama sungguh mengasihi adik-adik sehingga terkadang perlu membentuk, mendidik adik-adik dengan keras. Kalau adik-adik taat dan setia kepada papa dan mama, punya nasihat ketika adik-adik dengar-dengaran kakak-kakak yang lebih besar ataupun juga opa dan oma yang ada di rumah, adik-adik juga dengar-dengaran kepada apa yang kakak pengasuh kasih tugas. Begitu juga kalau di sekolah ada dengar-dengaran kepada guru di sekolah, sudah tentu adik-adik akan mendapat kasih yang luar biasa dari papa dan mama, juga opa dan oma, bahkan dari guru, dari kakak-kakak pengasuh dan semua teman-teman, di mana adik-adik suka membangun hubungan yang rukun.
adalah ketaatan dan kesetiaan. Nah, kalau sekarang adik-adik dengar si Ocha cerita lewat video, itu karena adik-adik tidak bisa datang ke sekolah minggu, itu karena memang semua diharuskan belajar, bekerja di rumah, semua harus pakai masker, semua harus jaga jarak, semua harus cuci tangan yang bersih, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Itu semua bagian dari ketaatan yang harus adik-adik lakukan. Ketika adik melakukan semuanya itu, tanpa sadar adik-adik sudah menjadi berkat, bukan saja untuk keluarga, bukan saja untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat ketika adik-adik taat untuk mengikuti apa kata pemerintah. Nah, sikap-sikap itulah yang mencerminkan kalau adik-adik sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Adik-adik tidak membutuhkan untuk harus turun dulu lidah-lidah api memenuhi adik-adik punya diri, tidak perlu. Tapi dengan hidup dalam firman Tuhan, adik-adik akan dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga adik-adik akan dituntun untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus, juga kepada orang tua yang adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia, tapi juga untuk semua orang yang Tuhan Yesus izinkan ada dan terlibat dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, itulah makna tentang pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Tidak selamanya harus dengan lidah-lidah api. Tapi kalau adik-adik mau bisa memiliki berbagai macam bahasa, itu Tuhan juga pasti kasih untuk adik-adik. Kuncinya satu, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan melimpahkan adik-adik dengan karunia roh. Dan itu berarti adik-adik sudah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi terang bagi kehidupan yang lain. Papa dan Mama, mari sama-sama dengan kita para pengasuh, kita bentuk anak-anak didik, kita bentuk anak-anak kita bimbing anak-anak kita untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan kita mendidik mereka untuk asal saja menikmati kehidupan di dunia ini. Tapi mari kita didik mereka untuk bisa membuat mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka bisa bertahan hidup dan bergantung di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut jika pada waktunya mereka sudah besar nantinya, mereka tahu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk hidup mereka. Kiranya firman Tuhan ini dapat diterima bukan saja oleh adik-adik yang sementara duduk mendengar firman Tuhan ini, tapi juga untuk papa dan mama, untuk opa dan oma yang memang sementara mendampingi adik-adik dalam kegiatan sekolah minggu saat ini. Roh Kudus menolong kita semua untuk turut menyatakan kasih dan cinta Tuhan Yesus lewat setiap pengajaran yang disampaikan oleh para pengasuh untuk anak-anak, tapi juga lewat orang tua untuk anak-anak, dan Roh Kudus sendirilah yang akan menuntun adik-adik untuk dapat menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Usi Ocha. Dan sekarang Usi Kori mengundang semua bangkit berdiri dan kita akan membawa pujian Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari.
Adik-adik, di saat ini kita akan doa syafaat. Tapi sebelum itu, siapkanlah hati dan pikiran kita, dan kita akan menyanyikan lagu Aku Percaya. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak, kami mengucap syukur atas lindungan dan kasih-Mu bagi kami semua, hingga kami ada dan hidup sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah kepadamu, bernyanyi dan mendengar cerita tentang firman-Mu, terkhususnya cerita tentang hari Pentakosta. Kiranya apa yang kami sudah dengar dapat memaknai dalam hidup dan kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau berdoa bagi adik-adik kekasih kami di rumah. Berkatilah mereka, berkatilah kehidupan mereka juga, dan pendidikan mereka di jenjang-jenjang masing-masing. Lindungi dan kawalilah mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi orang tua yang selalu mendampingi adik-adik kekasih. Tuhan mau jaga dan lindungi mereka juga. Tak lupa kami mau berdoa bagi pemerintah dan gereja kami. Tuhan berkati, karena mereka adalah juga sarana kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terkhususnya Tuhan, di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kuatkanlah kami untuk hadapi semua tantangan kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah dan sautilah doa kami, karena doa ini kami bawa tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena kami manusia penuh dengan keterbatasan karena keberdosaan kami. Layakkanlah kami untuk kami selalu layak disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terimalah doa kami di saat ini Tuhan, dan doa ini Tuhan kami bawa hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami mohon daripada-Mu Tuhan, kiranya penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, agar kami memperoleh berkat, dan berkat itu kami berikan bagi semua orang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami semua, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, mari kita semua berdiri lalu kita menyanyikan lagu Api Injil. Aku yang masuk, maka
adik-adik, jangan lupa untuk jenjang anak tanggung dan anak remaja harus bergabung pada grup WA masing-masing jenjang. Karena adik-adik akan mengikuti CCA online. Untuk adik-adik pada jenjang batita, Indria, dan anak kecil, tunggu ya, Bapak pengasuh dan Ibu pengasuh akan membawakan pasel buat adik-adik susun di rumah. Terima kasih. Oke adik-adik, ibadah Pentakosta kita udah selesai. Dan sebelum kita berpisah, Usi dan teman-teman pengasuh semua mau mengingatkan, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan harus rajin cuci tangan, pakai masker, itu yang perlu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa, shalom.